Sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin ma ba'd. Ikhwatul iman azani Allah, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di malam hari ini ya, malam keberapa Pak? 26 cepetan Pak, 26 ya. Malam yang ke-6 di bulan Ramadan, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai kebaikan di malam hari. Kita berdoa mudah-mudahan kita diistiqomahkan sampai selesai nanti Ramadan. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kisah seorang alim, imam besar kaum muslimin, namanya Imam Hatim Al-Asam ya. Suatu hari Imam Hatim Al-Asam ini di teras rumah Pak, kalau kita ada teras rumah itu, dia melihat rombongan orang mau haji. Dia nangis. Kenapa beliau nangis? Beliau rujukannya orang kalau bertanya. Beliau ini menjadi ulamanya di negeri tersebut, tapi satu masalahnya, belum pernah haji ataupun umroh. Dia merenung depan rumah ya. Mungkin ibu-ibu sekalian kalau pernah lihat suaminya kalau lagi merenung sendirian di depan dengan segelas kopinya, jangan diganggu ya. Karena kalau dalam psikologi itu, laki-laki kalau dalam puncak pusing tertinggi itu menyendiri dengan segelas kopi depan rumah, nggak mau diganggu gitu ya, sambil ngeliatin apa gitu ya, ngeliatin burung atau ngeliatin apa aja nggak mau diganggu gitu. Itu lagi pusing kelas tinggi gitu. Nah, jadi jangan diganggu ya. Nah, Imam Hatim Al-Asam ini sendirian, dia ngeliatin orang berangkat haji itu, nangis Bapak Ibu. Dalam hatinya, ya Allah, kapan saya berangkat nih? Kayaknya gimana rasanya nanti kalau ada orang bertanya tentang seputar haji, bagaimana aku menjelaskan padahal aku belum pernah berhaji. Anak perempuannya tiba-tiba Bapak Ibu sekalian menepuk pundaknya dari belakang. Wahai ayah, kenapa engkau menangis? Ayahnya cerita, wahai anakku, ayah sebenarnya pengen pergi haji, tapi tahu sendiri kan ya, bahasa kita itu Pak, tapi engkau kan tahu, jangankan untuk pergi haji, makan sehari-hari pun kita masih kekurangan. Jadi kayaknya kalau mau berangkat haji nggak ada dananya, hanya bisa melihat. Sang anak kemudian bertanya, tapi ayah pengen berangkat, bapak pengen berangkat? Iya pengen. Maka apa kata sang anak Bapak Ibu sekalian? Wahai ayahku, wahai bapak, berangkatlah bersama dengan rombongan yang kau pilih. Apa kata bapaknya jamaah sekalian? Bagaimana aku mau berangkat? Nanti bagaimana ibumu? Saya di rumah saja makan nggak cukup, apalagi saya pergi. Siapa yang mencarikan makan untuk kalian? Ini anaknya 9 Pak. Apa kata anaknya? Pergilah Pak, aku yang akan membujuk ibunda agar mengizinkan kau pergi. Maka sang anak perempuan ini menemui ibunya. Biasa ibunya luluh tuh sama anaknya Pak ya. Bu, izinkan ayah pergi haji. Maka kata sang ibu, bapakmu mau pergi haji, ayahnya mau pergi haji, bapakmu di rumah saja makan kita nggak pernah cukup ya, nggak kenyang kita makan, apalagi kalau dia tidak ada siapa yang mau mencari makan di rumah ini. Apa Bapak Ibu kata anaknya? Wahai ibunda, yang pergi yang memberi rizki kita itu siapa? Kata sang anak. Apa jawaban ibunya? Allah yang memberi rizki. Nah, kata anaknya, kalau bapak itu memberi rizki atau ngabisin rizki tugasnya Pak? Manusia itu ngasih rizki atau ngabisin rizki kira-kira? Ngabisin. Maka kata anaknya, kalau yang menghabiskan rizki yang pergi itu tidak masalah, cuma yang masalah ketika yang memberikan rizki pergi dari kita, Allah jauh dari kita, itu baru masalah. Luluh ibunya. Ayahnya diizinkan berangkat. Ini Imam Hatim Al-Asam Bapak Ibu sekalian, orang yang sangat alim, orang yang sangat takwa. Beliau ulama yang begitu tawadu, orang yang begitu hati-hati dalam kehidupannya. Pokoknya rujukannya para ulama bahkan. Akhirnya Pak Imam Hatim Al-Asam berangkat pergi haji tanpa ada bekal sama sekali. Dia berjalan. Dia berdoa, ya Allah, cukupkan rizki bagiku dan bagi keluargaku. Ketika suami berangkat, biasa ibu-ibunya serba khawatir. Besok mau makan apa, bapaknya nggak ada, dan lain sebagainya, terus dan terus. Di tengah perjalanan jamaah yang dirahmati Allah, Imam Hatim Al-Asam langsung nemplok atau ikut gabung dalam satu barisan
rombongan orang-orang yang mau pergi haji. Nah, ketika mereka sedang berjalan, tidak lama kemudian perjalanan terhenti. Ketua rombongan kakinya sakit, terkesleo atau tergigit binatang gitu ya, sehingga dia nggak bisa melanjutkan perjalanan. Orang-orang tabibnya, dokternya ini menyembuhkan nggak sembuh-sembuh. Kemudian beliau mengatakan apa? Ada nggak di antara kalian yang doanya manjur? Tolong doakan kaki saya. Imam Hatim Al-Asam, Bapak Ibu sekalian, tidak angkat tangan. Mana ada sih orang kalau ditanya siapa yang imannya paling kuat, siapa doanya paling makbul, angkat tangan? Nggak ada. Ketika malam ini saya tanya Bapak sekalian, siapa di antara kita yang doanya paling diijabah? Ada yang angkat tangan di antara kita? Nggak tahu. Imam Hatim Al-Asam juga demikian, dia nggak menjawab karena dia tidak merasa doanya itu dikabulkan. Maka ada seorang yang melihat Imam Hatim Al-Asam bersamanya dan mengatakan, wahai Tuan, aku lihat ulama kami ternyata ikut bersama rombongan kita. Imam Hatim Al-Asam, panggil dia, katanya, panggil. Imam Hatim Al-Asam membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran, kemudian memijit kakinya sang pemimpin rombongan ini, dan kemudian berjalan pelan-pelan bisa berjalan lagi. Akhirnya apa Bapak Ibu sekalian, kata pemimpin rombongan, wahai Imam Hatim Al-Asam, aku jamin kebutuhanmu dalam ibadah haji sampai pulang nanti diberikan dia uang, dijamin rezekinya oleh pimpinan rombongan. Lihat Pak, Allah kasih jalan keluar. Tapi dia berdoa, ya Rob, engkau berikan aku kemudahan seperti ini, tapi bagaimana istriku di rumah? Kira-kira kita kalau lagi makan enak ingat di rumah nggak Pak, kira-kira Pak? Ingat ya, cuma fotonya doang dikirim Pak ya. Atau nggak ngomong-ngomong gitu ya. Nah, pokoknya diselesaikan di rumah gampang, nantilah nggak usah cerita ya. Nggak cerita tapi diposting ya, istrinya lihat statusnya jadi masalah gitu. Dia ingat istrinya di rumah, bagaimana istriku di rumah, keluargaku, ya Allah, ya Allah cukupkan mereka. Bapak Ibu, kita geser kisah ini tentang rumahnya Imam Hatim Al-Asam. Ibunya mendengar anak-anaknya nangis kelaparan Bapak Ibu sekalian. Dia panggil anak perempuannya yang mengizinkan bapaknya pergi. Wahai anakku, kesini kamu. Lihat, gara-gara engkau mengizinkan ayahmu pergi dan membujukku mengizinkannya, lihat adik-adikmu pada nangis kelaparan, gak ada yang dimakan. Sang anak kembali bertanya, ibu, yang pergi itu yang ngabisin rezeki atau yang ngasih rezeki? Ibunya nggak menjawab, sudah tahu jawabannya. Bapak Ibu, di saat bersamaan khalifah itu lewat. Khalifah kehabisan minuman. Khalifah kemudian mengatakan kepada para pengawalnya, wahai pengawal, kita berhenti di kampung ini, carikan aku minum. Maka pengawal itu tiba-tiba mendatangi rumah, salah satu rumah, dan kemudian ketuk pintu. Assalamualaikum, bahasa kita demikian. Waalaikumsalam. Wahai ibu, ini rumah siapa, nama bapaknya, siapa nama suamimu? Ibunda ini mengatakan, nama suamiku Hatim Al-Asam. Pengawal ini tidak asing Bapak Ibu dengan nama Imam Hatim Al-Asam. Ini seolah ulama besar negeri ini. Ada yang bisa kami bantu, kata istrinya Imam Hatim Al-Asam. Kami melakukan perjalanan, kemudian khalifah kehausan, boleh nggak kami minta air? Bapak Ibu sekalian, di rumah itu anak-anak sedang kelaparan dan air tinggal sedikit. Tapi karena wanita ini juga wanita yang soleha, dia itsar, dia ambil air itu, dituangkan ke wadahnya kaisar dan diberikan kepada khalifah. Ketika khalifah minum, Bapak Ibu sekalian, apa kata khalifah? Wahai pengawal, engkau ambilkan air aku ini di mana? Di rumah Imam Hatim Al-Asam, wahai Tuan. Kenapa? Aku tidak pernah merasakan air senikmat ini. Tunjukkan rumahnya padaku. Maka datanglah sang khalifah ke rumah Hatim Al-Asam. Apa yang terjadi Ibu Bapak sekalian, jamaah sekalian? Sang khalifah melepas ikat pinggangnya. Jadi ikat pinggangnya khalifah itu penuh dengan saku kecil-kecil, tempat menyimpan kepingan-kepingan uang emas. Dia lepaskan, kemudian dia mengangkat sabuknya dan mengatakan kepada para pengawalnya, wahai pengawalku sekalian, siapa yang ikut bersamaku, silahkan lepaskan ikat pinggang kalian semua. Gembolan-gembolan bahasa kita Pak, keluarkan gembolan itu, keluarkan, dikumpulkan jadi satu, diberikan kepada keluarga Imam Hatim Al-Asam. Ibunya bahagia Pak, punya uang banyak, tapi justru anak perempuannya nangis. Ibunya kaget, wahai anakku, kamu ini aneh. Kemarin adik-adikmu kelapar, kita kelaparan, engkau tertawa, engkau senyum dan mengatakan Allah yang memberi rezeki, nggak pergi dari kita.
Tapi hari ini ketika kita banyak uang bisa beli apapun itu, engkau menangis. Kenapa sih? Kata ibundanya. Bapak ibu, apa jawaban anaknya? Wahai ibunda, lihatlah ketika ada orang yang mencintai ayah kita memberikan hartanya. Bagaimana kalau yang mencintai ayah kita adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah pasti akan memberikan segala-galanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian kisah ini saya angkat? Lihat bagaimana Allah menyelesaikan masalah seorang hamba lantaran apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka poin dari Ramadan ini kan la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kemudian sudah menjadi orang bertakwa, apa yang kita dapatkan? Allah menyebutkan Allah akan memberikan jalan keluar atas apa yang kita menjadi masalah dalam hidup kita. Ini dijamin oleh Allah dalam surat At-Tolak. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar. Orang yang bertakwa diberikan rizki yang datangnya tidak pernah disangka-sangka. Para ulama mendefinisikan rizki itu sesuatu yang membuat bahagia. Bisa kesehatan, bisa anak, bisa keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi rizki tidak selalu dengan uang, tapi dengan kesehatan keluarga kita, ini menjadi yang luar biasa. Kalau kemudian rizki diukur hanya dengan uang, maka banyak di antara kita yang nggak punya uang nggak dapat rizki. Tapi rizki itu lebih luas. Bapak-bapak mungkin gajinya 20 koma misalkan, atau 15 koma Pak. Tuh tanggal 15 sudah koma, 20 koma misalkan ya. Tapi anak-anaknya sehat semua, istrinya sehat, anaknya sehat dan lain sebagainya. Ada orang yang gajinya puluhan juta, tapi setiap minggu 2 kali cuci darah. Ya, setiap pekan harus berobat puluhan ratusan ribu, bahkan sampai ke Singapura berobatnya Pak. Itu ada di TV itu ya, yang kamar semalamnya 150 juta itu. Kalau semalam 2 malam berarti 300 juta Pak, 4 malam sudah 600 juta. Siapa itu kira-kira Pak itu? Wah, hafal ini ya, nonton TV ini. Coba uangnya banyak, tapi lihat begitu luar biasa. Ya, jadi Allah akan memberikan rizki yang datangnya tidak pernah disangka-sangka kepada kita. Bagi siapa? Mereka orang-orang yang mendapatkan label takwa dari Allah SWT. Siapa mereka itu? Nah, kita tarik ke depan orang-orang yang serius atau berhasil dalam Ramadannya. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan tahun ini milik kita. Ramadan tahun depan belum tentu milik kita. Betul nggak kira-kira Pak? Ada nggak yang bisa ngejamin ya tahun depan kita bertemu Ramadan lagi? Nggak ada Pak, sedikit pun jaminan nggak ada. Jangankan Ramadan tahun depan, besok pagi bisa sahur atau tidak, kita nggak ada yang ngejamin ya. Saya ada kisah paman saya di Depok, ba'da sholat subuh Bapak Ibu sekalian, ba'da sholat subuh biasa, beliau ini suka kopi ya, beliau ngopi, ngerokok biasa tuh. Tapi kopinya sehari bisa 4 kali beliau ini. Ketika itu sholat subuh, selesai sholat subuh, perutnya sakit, bawa ke UGD, jam 6 dibawa ke UGD, setengah 7 wafat Bapak sekalian. Saya tidak nakut-nakuti yang suka ngopi Pak ya. Pulang dari sini nggak ngopi lagi, nanti Ustaz cerita pamannya ngopi meninggal ya. Wong nggak ngopi juga banyak Pak yang meninggal ya. Jadi nggak selalu dengan ngopi. Tapi memang sudah takdirnya demikian. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Padahal beliau ini dikenal orang yang luar biasa, sehatnya luar biasa. Dia kalau zikir selesai sholat itu lama sekali. Saya kalau ke rumah beliau itu suka banget dia tuh zikir tuh lama itu. Sehat beliau Pak, jarang sakit, paling flu biasa. Tapi tiba-tiba ya tidak ada yang tahu. Dan kita juga sama, di antara kita semua yang nggak ada yang tahu tahun depan kita masih bersama Ramadan atau tidak. Ya, kita nggak ada yang tahu tahun depan bisa senyaman ini dalam Ramadan, kita nggak ada yang tahu. Wong sebagian saudara-saudara kita hari ini sedang tidak tarawih Pak, mereka Pak membersihkan rumah-rumahnya yang banjir, ya, yang kebanjiran ya. Di mana itu Bojongkulur atau di mana itu ya, dan banyak daerah-daerah. Ya, jadi Ramadan kita tahun ini. Kemudian jamaah rahmati Allah, orang yang serius dalam Ramadan, pengen menyelesaikan Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik baginya, Allah sematkan gelar takwa. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai penutup, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak gagal di Ramadan tahun ini. Orang-orang yang berhasil dan kemudian nanti pada Ramadan Allah karuniakan petunjuknya kepada kita, sehingga apa? Kita semakin rajin ke masjid, kita semakin mudah jamaah ke masjid, kita semakin mudah bersedekah dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, barangkali ini dapat saya sampaikan di kesempatan kultum di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lebihnya dari Allah SWT, ada kurang dari saya pribadi. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.